Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, apa kabar? Ibu berharap anak-anak dalam keadaan sehat semua. Begitu juga ibu guru. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi PJOK, yakni senam lantai, tentang variasi dan kombinasi gerak senam lantai dengan alat. Kalau minggu lalu kita telah mempelajari senam lantai, variasi dan kombinasi gerak senam tanpa alat. Nah, sekarang kita akan lakukan menggunakan alat. Tapi seperti biasa kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, tentu pada pertemuan sebelumnya anak-anak telah mencoba berbagai macam gerakan senam lantai tanpa alat. Untuk kali ini, gerakan senam lantai dengan alat apa saja sih yang akan kalian pelajari? Anak-anak, mari kita simak dulu tujuan pembelajarannya agar anak-anak mempunyai gambaran di dalam pembelajaran senam lantai menggunakan alat. Tujuan pembelajaran pertama, anak-anak setelah dalam pembelajaran ini diharapkan mampu menjelaskan variasi dan kombinasi pola gerak dominan dalam senam menggunakan alat seperti palang pegangan, peti lompat, dan kuda-kuda lompat dengan benar. Yang kedua, anak-anak bisa mempraktikkan variasi dan kombinasi pola gerak dominan dalam senam menggunakan alat, seperti palang pegangan, peti lompat, dan kuda-kuda lompat. Baik anak-anak, kita mulai ya pembelajaran, tapi sebelumnya untuk anak-anak yang belum subscribe channel Ibu, segera klik subscribe agar anak-anak tidak tertinggal materi PJOK yang diberikan oleh Ibu dan Bapak Guru. Baik anak-anak, kita mulai untuk variasi dan kombinasi gerak senam lantai dengan alat. Yang pertama yaitu gerakan melompati rintangan. Baik, untuk anak-anak di rumah bisa menggunakan kardus sebagai alat bantu untuk melompati rintangan atau benda-benda lain yang ada di rumah untuk melompat ya. Baik anak-anak, pada gerakan ini terdapat pola gerak yaitu gerakan tolakan ya pada gambar di bawah, melayang, lalu yang terakhir mendarat. Sebelum melakukan kegiatan ini, siapkan rintangan ya seperti kardus atau gawang kecil yang terdapat pada gambar. Nah, untuk posisi awal sikap berdiri tegak ya. Bisa diawali dengan berlari atau lari di tempat ya. Kemudian anak-anak mulailah meloncat gawang secara bergantian, gawang atau kardus ya. Lakukan tolakan, kemudian melayang dan mendarat dengan benar. Ingat, harus berhati-hati ya. Baik anak-anak, untuk yang kedua yaitu senam dengan tongkat. Alat yang digunakan sebagai alat bantu yaitu anak-anak bisa menggunakan kayu ya, yang bisa digunakan untuk senam dengan tongkat ya anak-anak. Baik anak-anak, untuk posisi awal kedua kaki dibuka selebar bahu sebagai tumpuan. Lalu bungkukan badan. Kedua tangan memegang tongkat. Anak-anak kemudian ayunkan tongkat ke bawah, lalu ke atas hingga lebih tinggi dari kepala. Ya, jadi seperti ini caranya ya melakukan senam dengan tongkat. Anak-anak bisa melakukannya berkali-kali. Bisa dilakukan sampai dengan 10 kali gerakan. Baik anak-anak, yang ketiga yaitu bergantung dengan kombinasi mengayun. Baik, untuk posisi awal sikap berdiri tegak
dan meloncat untuk memegang palang. Anak-anak, jika di rumah tidak ada palang untuk memegang, anak-anak bisa menggunakan dahan pohon yang kuat ya. Dan anak-anak bisa minta bantuan orang tua atau kakak untuk membantu bergantung ya di dahan kayu atau alat untuk bergantung yang ada di rumah. Lalu setelah anak-anak meloncat untuk memegang palang, ya, untuk pegangannya anak-anak dapat menggunakan pegangan atas, pegangan bawah atau pegangan campuran. Ya, untuk pegangan atas dan bawah sudah Ibu pernah jelaskan pada video sebelumnya. Ya, nanti anak-anak bisa melihat cara pegangan atas dan pegangan bawah. Ya, selanjutnya anak-anak bisa bergantung lurus dengan kedua kaki terangkat dari tanah. Ya, kemudian ayunkan kedua tungkai ke depan dan ke belakang hingga tubuh mengayun. Sebelum mendarat, kurangi ayunan secara berlahan. Posisi akhir mendarat dengan kedua kaki. Baik anak-anak, itu tadi gerakan ketiga. Selanjutnya yang gerakan keempat yaitu variasi pola gerak dominan, bertumpu, tolakan, berputar, dan mendarat pada guling ke samping. Baik anak-anak, ya bisa dilihat pada gambar berikut, itu gambar anak dan alat matras ya akan melakukan gerakan guling ke samping. Ya, untuk anak-anak bisa menggunakan alat selain matras. Kalau tidak ada di rumah bisa menggunakan kasur ya. Pokoknya alat yang bisa memberikan keamanan bagi anak-anak ya. Untuk posisi awal, sikap jongkok sejajar dengan matras. Lalu kedua tangan memegang lutut. Kemudian gulingkan badan ke arah kanan atau ke kiri ya anak-anak. Lalu jaga keseimbangan badan dan usahakan arah gulingan tetap lurus. Kemudian kembalikan tubuh ke posisi jongkok ya. Berdiri tegak dengan kedua tangan terangkat lurus ke atas. Posisi akhir, turunkan tangan ke samping badan. Baik, untuk selanjutnya yaitu gerakan variasi pola gerak bertumpu, tolakan, berputar, dan mendarat pada guling ke depan. Baiklah anak-anak, inilah gerakannya. Posisi awal, sikap membungkuk dan kedua tangan bertumpu pada matras. Pandangan mengarah ke perut. Kemudian lakukan tolakan badan ke depan. Saat badan berputar, luruskan kaki. Nah, setelah berputar, lepaskan tangan, lutut ditekuk dan pegang lutut. Setelah itu, akhiri dengan sikap jongkok, lalu berdiri tegak, pandangan ke depan. Berikutnya yaitu variasi pola gerak bertumpu, tolakan, berputar, dan mendarat pada guling ke belakang. Baiklah anak-anak, perhatikan gerakan berikut yaitu guling ke belakang. Anak-anak, untuk posisi awal, sikap duduk dan pandangan ke depan. Kemudian lutut ditekuk rapat, dekatkan dagu dengan dada. Setelah itu, lipat kedua tangan dan telapak tangan dibuka ke atas sejajar bahu. Lalu, tolak badan ke belakang. Saat berguling dan mendekati sikap akhir, luruskan kaki. Dan akhiri dengan sikap jongkok, lalu berdiri tegak. Baik anak-anak, itu tadi adalah tahapan guling ke belakang.
Baiklah, yang terakhir adalah variasi pola gerak bertumpu, tolakan, berputar, dan mendarat pada guling di atas peti. Anak-anak, perhatikan langkah berikut. Yang pertama yaitu lakukan awalan berlari untuk mendekati peti. Kemudian lompat bertolak dengan kedua kaki. Kedua tapak tangan bertumpu pada awal ujung peti. Selanjutnya, lompat dengan sedikit tolak tubuh ke atas. Lanjutkan dengan berguling ke depan di atas peti lompat. Dan posisi badan berputar di atas peti. Anak-anak, untuk posisi akhir mendarat dengan kedua kaki. Kedua tangan diluruskan ke depan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Nah, itulah gerakan pada guling di atas peti. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran PJOK tentang senam lantai dengan alat. Semoga materi yang Ibu berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Anak-anak, untuk tugasnya yaitu yang pertama, jelaskan beberapa gerakan variasi latihan senam lantai dengan alat. Lalu untuk tugas yang kedua, anak-anak melakukan gerakan senam lantai dengan alat sesuai yang anak-anak pelajari hari ini dengan semangat ya. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya, dan selalu semangat untuk belajar. Anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih dan salam olahraga.